Selamat datang teman-teman bidan. Saat ini Anda sedang menyaksikan video asuhan persalinan normal atau APN. Langkah-langkah ini sesuai dengan 10 langkah besar dalam penuntun belajar APN. Video ini dapat digunakan oleh 1. Pelatih dalam sesi presentasi maupun demonstrasi langkah-langkah APN. 2. Peserta dalam tahap akuisisi keterampilan APN. Video ini berfungsi sebagai alat bantu visual dalam pembelajaran praktek APN yang terdiri dari 4 bagian, yaitu A. Langkah-langkah pertolongan persalinan pada model. B. Langkah-langkah pertolongan persalinan pada klien. C. Resusitasi bayi baru lahir. D. Pencegahan infeksi pada asuhan persalinan normal. Melihat tanda dan gejala kala 2 adalah sebagai berikut. Ibu mempunyai dorongan kuat untuk meneran. Ibu merasakan tekanan yang semakin meningkat pada rektum dan atau vagina. Perineum menonjol, vulva, vagina, dan sphincter anal terbuka. Peningkatan pengeluaran lendir dan darah. Gunakan penghalang atau pelindung untuk mencegah darah atau cairan tubuh terpercik pada mata atau mulut saat menolong persalinan. Untuk melindungi jari kaki, gunakan sepatu boot atau sandal tertutup di bagian depannya. Cuci tangan adalah prosedur yang paling penting dari pencegahan infeksi yang dapat menyebabkan kesakitan dan kematian ibu dan bayi baru lahir. Siapkan oksitosin ke dalam partus set dengan menggunakan teknik satu tangan untuk manajemen aktif kala 3. Sarung tangan disinfeksi tingkat tinggi atau steril harus dipakai dalam melakukan setiap pemeriksaan dalam, membantu kelahiran bayi, melakukan episiotomi, menjahit laserasi, dan memberikan asuhan bagi bayi baru lahir. Sebelum melakukan pemeriksaan, bidan harus memberitahu kepada klien. Jika mulut vagina, perineum, atau anus terkontaminasi oleh kotoran ibu, bersihkanlah dengan seksama dengan cara menyekanya dari depan ke belakang. Sampah dari persalinan dan kelahiran adalah sampah terkontaminasi, dan jika tidak dibuang akan berpotensi untuk menginfeksi siapapun yang melakukan kontak atau yang menangani sampah tersebut. Napas panjang, Bu. Sebentar. Iya. Ibu, pembukanya ini sudah lengkap ya. Cuma ketubannya belum pecah, jadi saya mau coba pecahin ketubannya dulu ya. Sebentar Bu ya. Bila ketuban belum pecah,
Pecahkan selaput ketuban pada saat pembukaan lengkap dan kepala di dasar panggul. Ya, Bu ya, ketubannya sudah pecah, warnanya putih keruh ya Bu ya. Nanti insya Allah kalau nggak ada apa-apa, sebentar lagi Ibu bisa melahirkan ya. Sekarang kalau Ibu ada rasa ingin mengedan, boleh silakan mengedan ya Bu ya. Atau Ibu masih mau miring, silakan. Bidan mendekontaminasi dengan cara menyelupkan tangan dan sarung tangannya yang kotor ke dalam larutan klorin 0,5% dan melepaskannya dalam keadaan terbalik. Sebentar ya Bu ya, mau didengerin dulu jantung bayinya ya. Pastikan DJJ dalam batas normal atau 120 hingga 160 kali per menit. Ambil tindakan yang sesuai jika DJJ tidak normal. Ya, Ibu, tadi saya sudah dengerin jantung bayinya bagus dalam batas normal ya. Jadi karena Ibu pembukanya sudah lengkap, jantung bayinya bagus. Kalau ada rasa pengen mengedan, Ibu boleh ngeden ya. Ya. Setelah melakukan pemeriksaan, bidan harus menjelaskan hasil kepada klien dan mencatatnya. Pak, ini kan ibunya udah ngeden-ngeden ya. Jadi ibunya udah siap mau lahir, boleh ngeden ya. Bapaknya dibantu Pak, jadi bapaknya naik ke tempat tidur Pak. Ayo Pak, naik Pak. Ya, jadi Ibu bersandar Bu ke bapaknya. Ya, begitu ya. Nah Pak, tolong nanti kalau ibunya pengen minum, tolong ini disiapin. Udah disiapin sama Bu Bidan ya. Tolong dikasihin ke ibunya ya. Dukungan dan perhatian dari keluarga sangat membantu ibu dalam menjalani proses persalinan. Tawarkan kepada ibu untuk memilih posisi yang nyaman, seperti setengah duduk, miring, jongkok, berdiri. Posisi berdiri terutama bila ibu belum merasakan dorongan meneran. Bidan menganjurkan ibu untuk meneran hanya pada saat kontraksi. Bisa angkat pantatnya sedikit Bu. Bidan mulai melakukan persiapan pertolongan kelahiran bayi bila kepala bayi sudah crowning atau terlihat 5-6 cm di vulva. Ya, Ibu boleh ngeden sekarang? Yuk, kalau mules ngeden Bu ya. Ya, ini lagi mules Bu ngeden. Pinter, ibunya pinter. Saat kepala bayi membuka vulva dengan diameter 5-6 cm, lindungi perineum dengan satu tangan yang dilapisi kain. Letakkan tangan yang lain di kepala bayi dan lakukan tekanan yang lembut untuk mencegah terjadinya laserasi. Jaga agar tidak menghambat kelahiran kepala bayi. Biarkan kepala keluar perlahan-lahan. Pinter. Lagi Bu. Dikit lagi Bu. Iya, udah ya. Sekarang tiup-tiup. Bidan menganjurkan ibu untuk meneran perlahan-lahan dan bernafas pendek-pendek. Periksa adanya lilitan tali pusat. Pasang ngeden Ibu. Ya, Ibu tenang aja, bayinya udah mau lahir. Setelah terjadi putaran paksi luar, tempatkan kedua tangan di kedua sisi kepala bayi. Tarik dengan lembut ke bawah hingga bahu anterior lahir. Kemudian, dengan lembut, tarik ke atas untuk melahirkan bahu posterior. Pada saat melahirkan badan, lakukan sangga susur pada tangan dan tungkai untuk mencegah laserasi. Letakkan bayi di atas perut ibu sambil menilai apakah bayi bernafas spontan dan aktif.
Bila bayi bernafas spontan dan aktif, keringkan bayi untuk stimulasi dan mencegah hipotermi. Bila bayi tidak menangis, tidak bernafas, megap-megap atau lemas, lihat bagian resusitasi bayi baru lahir pada video ini. Jepit tali pusat kira-kira 3 cm dari pusat bayi. Lakukan urutan pada tali pusat untuk mencegah percikan darah. Jepit klem kedua kira-kira 2 cm dari klem pertama. Bidan memberitahukan ibu bahwa bayi dalam keadaan sehat dan sudah boleh memulai pemberian ASI. Pastikan plasenta lengkap dan utuh dengan memeriksa bagian maternal dan fetal. Bila ada robekan, lakukan penjahitan. Persiapan resusitasi antara lain persiapan tempat dan peralatan telah dilakukan saat persiapan pertolongan persalinan. Nilailah apakah bayi menangis, tidak bernafas, megap-megap, lemas. Sambil melakukan penilaian, letakkan bayi di atas perut ibu atau dekat perineum dan selimuti bayi. Jika bayi tidak menangis, tidak bernafas, megap-megap, atau lemas, lakukan potong tali pusat dengan cepat dan jelaskan kepada ibu dan keluarga. Ibu, ini bayinya nggak nangis, jadi saya perlu melakukan bantuan pernafasan, Pak ya. Pindahkan bayi yang telah diselimuti ke tempat resusitasi yang disiapkan. Untuk menjaga bayi tetap hangat, tetap selimuti bayi dengan kain. Atur posisi kepala bayi setengah ekstensi agar jalan nafas terbuka. Pada saat menghisap lendir, lakukan isapan lendir pada mulut dahulu sedalam kurang dari 5 cm. Lakukan isapan lendir pada hidung sedalam kurang dari 3 cm. Mengeringkan dan merangsang bayi. Keringkan bayi mulai dari muka, kepala, tubuh dengan sedikit tekanan. Mengatur kembali posisi kepala bayi dan bungkus bayi. Ganti kain pertama yang basah dengan kain di bawahnya yang kering. Selimuti bayi dengan kain kering. Jaga agar muka dan dada bayi tetap terbuka. Aturlah kembali posisi kepala bayi agar sedikit ekstensi. Melakukan penilaian bayi. Bila bayi tidak bernafas, megap-megap, atau menangis lemah, lakukan ventilasi. Bila bayi tidak bernafas, megap-megap, atau menangis lemah, pasang sungkup. Pasang sungkup pada muka bayi, menutup hidung dan mulut. Lakukan ventilasi 2 kali. Lakukan ventilasi 2 kali atau dengan tekanan 30 cm air. Ventilasi dapat dilakukan dengan balon atau tabung. Lihat apakah dada bayi mengembang setelah ditiup 2 kali,
Sungkup jangan dilepas. Bila dada bayi tidak berkembang, lakukan reposisi dan lanjutkan langkah ventilasi. Lakukan ventilasi sebanyak 20 kali dalam 30 detik. Bila bayi mulai bernafas normal, hentikan ventilasi bertahap. Pantau bayi dengan seksama. Bila bayi belum bernafas, ulangi ventilasi kembali. Lakukan penilaian setiap 30 detik. Nilai apakah bayi bernafas normal, tidak bernafas, atau megap-megap. Bila bayi tidak bernafas atau masih megap-megap, terus lakukan ventilasi 20 kali dalam 30 detik. Bila bayi tidak bernafas sesudah 2 hingga 3 menit resusitasi, siapkan rujukan bayi bersama ibunya sesuai pedoman sambil meneruskan ventilasi. Bila bayi tidak bernafas sesudah ventilasi 20 menit, pertimbangkan untuk menghentikan resusitasi. Pemantauan dan dukungan. Lakukan pemantauan dengan seksama bayi pasca resusitasi selama 2 jam. Perhatikan tanda-tanda kesulitan bernafas pada bayi. Periksa apakah ada tarikan dinding dada. Amati apakah nafas bayi megap-megap. Hitung frekuensi nafas bayi. Apakah kurang dari 30 per menit atau lebih dari 60 per menit. Perhatikan apakah bayi sianosis. Jaga bayi tetap hangat dan kering. Tunda memandikan bayi sampai dengan 6 hingga 24 jam. Bila nafas bayi dan warna kulit normal, berikan bayi kepada ibunya. Letakkan bayi di dada ibu atau kulit ke kulit dan selimuti keduanya. Bila kondisi bayi memburuk, rujuk segera. Gunakan alat pelindung diri untuk mencegah darah atau cairan tubuh terpercik pada mata atau mulut saat menolong persalinan. Untuk melindungi jari kaki, gunakan sepatu boot atau sandal tertutup di bagian depannya. Sebelum mencuci tangan, lepaskan semua alat dan perhiasan yang dipakai di bawah siku, jari, jam tangan, cincin, dan gelang. Bidan harus melakukan prosedur cuci tangan dengan baik dan benar, yaitu dengan sabun menggosok kuat selama 10 hingga 15 detik dan membilasnya dengan air bersih yang mengalir. Gunakan selalu handuk pribadi untuk mengeringkan tangan atau dengan diangin-anginkan. Bidan harus menggunakan sarung tangan steril atau sarung tangan desinfeksi tingkat tinggi untuk prosedur apapun. Pemeriksaan dalam dilakukan untuk menilai kemajuan persalinan. Hindari pemeriksaan dalam yang terlalu sering memasukkan
dan menarik keluar jari yang berulang-ulang dalam satu kali prosedur pemeriksaan dalam. Ketuban merupakan cairan tubuh, jadi berhati-hatilah. Jangan sampai terpercik pada muka, hidung, mulut, atau melalui diskontinuitas kulit. Lakukan pemecahan selaput amnion pada saat his menurun. Gunakan pengikat tali pusat yang telah didesinfeksi tingkat tinggi. Masukkan plasenta dalam wadah kendil. Bersihkan bokong, lipatan paha, dan bagian yang kotor dengan menggunakan air desinfeksi tingkat tinggi. Rendam klem dan gunting dalam keadaan terbuka ke dalam wadah plastik berisi larutan klorin 0,5% selama 10 menit. Celupkan kedua tangan sambil melepas sarung tangan dalam keadaan terbuka di dalam wadah yang sama. Dekontaminasi dengan cara merendam alat-alat bekas pakai dalam larutan klorin 0,5% selama 10 menit. Mencuci alat yang sudah didekontaminasi dengan sabun dan disikat di bawah air mengalir. Desinfeksi tingkat tinggi dapat dilakukan dengan merebus, mengukus, atau secara kimiawi. Untuk membuat larutan klorin 0,5% dari larutan 5,25% adalah dengan mencampurkan 1 bagian klorin konsentrat 5,25% dengan 9 bagian air. Air tidak perlu dimasak. Tempat sampah medik harus kedap air dan dilapisi kantung plastik warna kuning untuk menampung sampah medik. Tempat sampah non-medik harus kedap air dan dilapisi kantong plastik warna hitam untuk menampungnya. Kedua jenis kantung ini harus selalu tersedia di tempat pelayanan. Sampah dari persalinan dan kelahiran adalah sampah terkontaminasi dan harus dibuang dengan benar agar tidak menginfeksi siapapun yang melakukan kontak atau menanganinya, termasuk anggota masyarakat. Buang benda-benda tajam ke dalam wadah yang tahan bocor dan segel dengan perekat bila sudah 2/3 penuh. Kemudian dibakar di dalam insinerator. Bila tidak dapat dibakar dengan cara insinerator, bilas dengan larutan klorin 0,5% untuk dikontaminasi. Tutup kembali ujung bagian tajam dengan penutupnya dengan teknik satu tangan. Kemudian ditanam di dalam tanah. Pisahkan linen terkontaminasi oleh darah, ketuban, dan cairan tubuh dengan linen yang lainnya. Linen terkontaminasi dicuci dengan deterjen, kemudian dibilas sampai bersih dan dijemur di bawah terik matahari. Terima kasih Anda telah melihat video asuhan persalinan normal. Dengan selalu mempraktikkan asuhan persalinan normal secara rutin dan benar, berarti kita menyelamatkan lebih banyak ibu dan bayi baru lahir dari resiko atau bahaya yang dapat mengancam keselamatan jiwa mereka.